Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin. Para pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan banyak peristiwa pembulian yang dilakukan oleh anak-anak sekolah SD, SMP, SMA. Dan yang jadi korban itu bukan hanya sesama anak-anak sekolah juga. Kadang-kadang ada gurunya yang dibully oleh siswanya sendiri. Di Madura ada kasus guru yang diancam-ancam, diintimidasi oleh muridnya, yang kemungkinan muridnya ini berangasan, preman, dan sebagainya. Kemudian kasus terakhir kita sangat bersedih. Ada seorang siswi SMP yang dikeroyok oleh siswa-siswa SMA di Pontianak. Nama korbannya adalah Audrey. Dia disiksa oleh teman-teman kakaknya yang bersekolah di SMA hanya gara-gara masalah pacar, masalah laki-laki. Ini kan sudah sangat berlebihan dan bahkan sekarang Audrey sedang sangat kritis di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, disembuhkan kembali karena memang penyiksaannya sudah melebihi batas. Dan polisi alhamdulillah sudah menangkap para pelakunya dan kita menuntut supaya para pelakunya ini dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Dan saat ini juga kami mendukung KPAI, Komite Perlindungan Anak Indonesia, untuk menjadikan kasus ini sebagai satu kasus yang diperhatikan supaya tidak terjadi lagi hal yang lain yang mirip-mirip seperti itu. Nah, di balik itu semua sebetulnya kasus ini harusnya sudah jadi bukan hanya early warning ya, karena ini bukan kasus pertama, ini kasus yang sudah sangat sering terjadi. Jadi ini sudah warning yang berkali-kali. Ini peringatan yang berkali-kali bagi kita, bagi para orang tua, bagi para pendidik, bagi para pengambil kebijakan tentang bagaimana arah pendidikan kita ini. Kita ini kan sekarang menghadapi satu situasi di mana pendidikan kita ini kok tidak melahirkan manusia-manusia yang manusiawi, manusia-manusia yang memiliki adab. Padahal kan kita negara Pancasila yang punya dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya negara ini diwujudkan, salah satunya adalah untuk mewujudkan manusia yang dia bisa berlaku adil. Berlaku adil itu maknanya adalah dia bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian beradab. Beradab itu maknanya adalah dia bisa mempraktekkan keadilan itu dalam kehidupan sehari-harinya. Itu namanya adab. Karena adab itu kan seperti adab makan misalnya, menggunakan sendok itu untuk mengambil makanan dengan tangan dimasukkan ke mulut misalnya gitu, kemudian garpu untuk menusuk, kemudian piring untuk mewadahi nasi, sayur dan sebagainya. Itu namanya adab. Kalau makan sambil duduk karena sambil berdiri itu tidak tepat, apalagi sambil lari-lari. Makan mengucapkan bismillah dulu, itu adalah adabnya, sebab dengan mengucapkan bismillah kita menjadi tenang, tumanina, dan itu sangat baik untuk tubuh sebelum makan. Setelah makan kita membaca doa lagi, karena setelah makan kita baca doa itu ada relaksasi yang menyebabkan tubuh kita menjadi lebih nyaman apabila setelah makan ini kita berdoa. Dan lebih dari itu semua, karena aktivitas makan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus punya kaitan spiritualnya, sehingga perlu ada doa di awal dan di akhirnya. Nah, kan adab-adab ini adalah perwujudan dari keadilan manusia. Ini kan tujuan dari didirikannya Indonesia itu salah satu adalah mewujudkan manusia yang adil dan beradab. Tapi sangat disayangkan bahwa pendidikan kita saat ini sudah kelihatan semakin jauh dari usaha-usaha mewujudkan manusia yang adil dan beradab ini. Pendidikan kita sekarang ini lebih menekankan dari segi pada pendidikan dasar dan menengah, dia lebih menekankan pembentukan kemampuan kognitif yang sangat luar biasa. Di mana-mana kalau satu sekolah
ada murid atau guru mendapatkan pencapaian yang sifatnya kognitif, misalnya juara olimpiade, memecahkan menjuarai lomba robot, lomba apa, yang semuanya itu serba kognitif. Kita menjadi sangat senang dan seolah-olah itu adalah pencapaian yang tinggi di dalam pendidikan kita. Kita menganggap bahwa oh, inilah pendidikan yang hebat, ini hasil yang kita inginkan dari pendidikan kita. Padahal kalau kita balik kepada karakter dasar dari penciptaan manusia, yang namanya manusia yang cerdas atau tidak cerdas, yang bisa mengerjakan soal-soal yang sifatnya kognitif seperti matematika, sains, dan ilmu yang lain, itu sifatnya sudah dipaket-paket. Jadi artinya orang yang memiliki kemampuan kognitif yang tinggi itu terbatas sifatnya, jumlahnya, bukan umum. Jadi kalau ada dalam satu kelas misalnya ada 50 orang anak, tidak mungkin 50 orang anak itu memiliki kualitas IQ yang sama. Itu kecuali dipilih sebelumnya supaya sama semuanya. Tapi kan secara keumuman, aglabiahnya, kalau dalam satu kelas itu ada 50 orang anak, maka yang punya kemampuan kognitif tinggi itu ya mungkin hanya sekitar 10% saja. 5 orang berarti. Sisanya 45% dia tidak punya kemampuan kognitif yang tinggi. Buktinya bahwa pemenang-pemenang sains, pemenang olimpiade matematika dan sebagainya, kan jumlahnya sangat kecil dan sangat terbatas. Padahal yang namanya pendidikan itu kan diselenggarakan untuk masyarakat secara keseluruhan, secara umum. Maka kalau orientasi pendidikan itu adalah untuk menyiapkan, untuk membentuk kemampuan kognitif dari para peserta didik, pasti keberhasilannya itu sangat rendah. Keberhasilannya itu sangat terbatas. Nah, ini buktinya sudah banyak. Buktinya bahwa orang-orang yang berhasil kemampuan kognitif itu sedikit saja. Sisanya yang paling banyak apa kemampuan mereka? Mereka tidak punya kemampuan apa-apa dari segi kognitif karena memang intelijensia mereka tidak sampai kepada apa yang diinginkan oleh sekolah yang terlalu kognitif tadi itu. Nah, akibatnya disebabkan terlalu kognitif tadi itu, pada umumnya pendidikan ini kan tidak memberikan efek yang besar bagi perubahan si peserta didik. Nah, padahal kalau di dalam Islam yang namanya pendidikan itu dia harus diarahkan secara adil. Apa itu diarahkan secara adil? Itu pertama, di dalam Islam ini yang namanya pendidikan, orientasi pertamanya bukan pembentukan kognisi, karena pembentukan kognisi itu sesuatu yang sifatnya adendum, ditambahkan, atau afdoliyah, nanti sifatnya fardu tapi kifayah. Dalam Islam itu yang diutamakan pendidikan itu adalah pada wilayah yang fardu ain. Fardu ain itu apa? Pembentukan karakter, atau dalam Islam itu namanya takdib, ya, pembentukan adab. Nah, pembentukan adab ini adalah pelajaran fardu ain yang diajarkan oleh Islam sejak dini. Nah, apa itu pembelajaran adab atau takdib yang diajarkan di dalam Islam itu? Di dalam Islam, pengajaran fardu ain itu pada pokoknya adalah ulumus syariah, ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan agama. Nah, di dalam agama ini nanti kan diajarkan bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, bagaimana manusia berhubungan dengan ibu bapaknya, bagaimana manusia berhubungan dengan temannya, dengan kakaknya, dengan adiknya, berhubungan dengan lingkungannya, dia berperilaku di dalam proses belajar, berperilaku di tengah masyarakat, berperilaku dalam kehidupan keseharian dan sebagainya. Nah, isinya di dalam ajaran-ajaran adab ini kan adalah tentang kedisiplinan. Bagaimana anak-anak ini didisiplinkan untuk berperilaku secara adil sesuai dengan tempatnya. Kalau dia sebagai anak, bagaimana perilakunya kepada orang tua, itu kan keadilan. Nah, maka adab anak kepada orang tua merupakan implementasi dari keadilan seorang anak kepada orang tua, atau adab orang tua kepada anak adalah implementasi keadilan dari seorang tua kepada anak. Nah, sehingga adab-adab ini apabila dia diterapkan sejak dini, nah itu nanti isinya adalah pendisiplinan anak supaya dia terus-menerus bisa berlaku secara beradab. Dia menepati adab-adabnya sejak dia kecil. Dan itu bukan perkara yang mudah, sebab yang namanya adab itu harus diterapkan dari kecil sejak dini. Dan itu juga tidak mengenal kemampuan IQ, tidak mengenal kemampuan intelijensia, karena yang namanya adab itu yang diperlukan itu adalah
kemampuan mengolah jiwa, mengolah diri, nafs, untuk bisa berdisiplin, mengikuti apa yang diajarkan oleh agama. Sejak kecil anak-anak diajarkan untuk mengenal Rabbnya melalui sholat. Maka anak-anak itu diperintahkan oleh Allah, muru auladakum bis sholati fi sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat sejak umur 7 tahun. Jadi artinya sejak umur 7 tahun anak itu sudah dikenalkan dengan siapa Tuhannya, supaya nanti dia tahu bagaimana beradabnya dia kepada Tuhan. Kemudian anak diajarkan sejak kecil berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, bagaimana dia berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada sesama, berkata yang jujur, mengatakan hal yang baik-baik dan sebagainya. Itu nanti dirancang sedemikian rupa di dalam Kitabul Adab yang sudah ditulis oleh para ulama sejak lama. Dan ini orientasi yang utama di dalam pendidikan Islam. Cuma sekarang ini pendidikan adab itu dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Jadi seolah-olah adab apa sih? Adab itu kan nggak sulit. Memang nggak sulit menghafalkannya. Itu sekali membaca orang langsung paham apa yang harus dilakukan. Sekali membaca orang langsung bisa menebak, oh ini kemana nih arahnya. Nggak perlu teori rumit-rumit. Tapi yang sulit dari adab itu bukan memahaminya. Yang sulit dari adab itu adalah mengamalkannya, mentakdibnya, mempraktekkannya di dalam dalam kehidupan sehari-hari. Dan dia cenderung membiarkan, karena kehebatannya secara akademik itu cenderung membiarkan ketika anaknya tidak beradab. Misalnya anaknya yang suka berkata kasar, anaknya yang suka membuli temannya. Pokoknya asal anaknya juara olimpiade, matematikanya bagus, secara kognitif baik, dia menganggap perilakunya yang lain itu tidak perlu diperbaiki. Padahal ini kesalahan yang fatal. Justru yang pertama kali diperbaiki oleh orang tua itu, orang tua harus sangat bersedih apabila anaknya tidak beradab. Berkata kasar pada orang yang lebih tua, dia tidak disiplin, tidak pernah diajari sholat dan sebagainya. Itu adalah satu kegagalan di dalam pendidikan. Nah, dan kita memperhatikan bahwa sekarang hampir di semua sekolah, di mana-mana, dan bahkan orientasi orang tua pada pendidikan itu bukan pada pembentukan adabnya, tetapi pada pencapaian kognitifnya. Dan inilah yang menyebabkan kenapa semakin kemari kita menyaksikan semakin tidak beradabnya anak-anak sekolah. Semakin tidak pedulinya mereka kepada sesamanya, tidak pedulinya mereka pada lingkungan, tidak pedulinya mereka pada pada apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, ini adalah disebabkan the loss of adab. Hilangnya adab yang perlu menjadi perhatian yang sangat penting, yang sangat utama dari kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, dan sebagai orang yang hidup di tengah masyarakat. Nah, kalau kita ingin menghentikan apa yang terjadi selama ini, maka perhatikan pendidikan adab anak ini. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.